Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan praktikum 1 pengolahan citra digital menggunakan bahasa Python. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam praktikum 1 ini? Ya, di antara lain print, comment, string variable, numerical variable, lalu perulangan dan function. Nah, kita langsung ke ke percobaan 1. Bagaimana cara ngeprint di dalam Python. Nah, biasanya kan kalau di Java menggunakan sistem .out.println ya. Nah, di Python sederhana sekali. Silakan bisa menggunakan print, lalu buka kurung, tutup kurung, lalu yang mau di print itu apa gitu misalkan. Nah, ini coba diganti. Halo kan, nah seperti ini. Lalu kita coba langsung jalankan. Jadi di Python itu nggak perlu kita bikin statement apa ya, public static void main itu misalnya kayak di Java itu nggak perlu ya. Kita bisa langsung menggunakan seperti ini. Halo kan. Nah, lalu di baris kelima dan baris keenam ini, uh, yang baris kelima menggunakan single quote. Nah, yang baris kedua menggunakan double quote. Sama-sama bisa di print dengan baik di Python. Nah, seperti ini hasilnya. Single quote dan double quote tidak ada bedanya. Nah, lalu baris 10 sampai 13 ini apa ya? Enter itu gimana sih di dalam Python? Nah, seperti kita lihat di baris 10 dan baris 11 ini. Baris 10 itu ngeprint hello world. Nah, lalu di baris 11 kita ngeprint kosongan. Nah, print kosongan. Nah, ujung-ujungnya nanti ngeprint. Soalnya nggak ada yang mau ditampilkan, tapi ada enternya itu dalam print ini ada enternya. Jadi ada jeda seperti ini. Nah, lalu di baris 12 kita ngeprint lagi. Did you see the blank line? Kelihatan ya, baris kosongnya itu kelihatan kan. Nah, lalu di baris 13 di sini ada blank line, nah, lalu ada backslash n, nah, in the middle of string. Nah, intinya setelah kita ngeprint blank line, nah ini ada backslash n ini artinya enter ya. Ini spesial karakter enter in the middle of string. Nah, jadi in the middle of stringnya ada di bawah blank line-nya yang ini. Seperti itu. Nah, lalu comment. Nah, ini komentar di Python itu menggunakan pagar seperti ini. Komentar tidak akan dijalankan oleh Python, tapi sangat memudahkan untuk proses dokumentasi ya. Dokumentasi kode ini sangat penting sekali. Nah, lalu bagaimana dengan variabel string? Nah, kita bisa langsung jalankan. Nah, seperti ini. Tidak perlu menggunakan tipe data di depannya, langsung saja nama variabel langsung gitu. Pakai single quote ya, petik 1 Susan gitu, di dalamnya Susan. Berarti nilainya first name ini adalah Susan. Nah, lalu bagaimana dengan satu kalimat? Nah, seperti ini. Sentence, the dog is named Sammy. Nah, gitu. Tetap tetap menggunakan single quote ya. Single quote petik 1. Nah, lalu di sini sentence-nya misalkan di upper lower kapitalis dikapitalisasi, lalu di, nah ini yang unik, baris 10 nih, ngehitung karakter A di dalam the dog is named Sammy ini ada berapa. Nah, kita coba jalankan di sebelah sini. Nah, ini kan sentence-nya awal itu the dog is named Sammy ya. Nah, lalu di upper langsung ini kayak di caps lock semua ya tulisannya. Nah, lalu di lower kecil semua, lalu dikapitalisasi, hanya huruf yang di kalimat awal saja yang besar, selanjutnya enggak. Nah, lalu berapa jumlah A di dalam ini kalimat the dog is named Sammy? Ternyata
karakter A atau huruf A itu ada dua. Di sini dituliskan dua. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menambahkan plus ya, operator. Jadi misalkan kita mau menambahkan Susan Ibach Ibach, nah gini. Jadi kita mau mencetak nama Susan dan nama Ibach di dalam satu perintah print ini yang baris 17. Nah, ini kita bisa langsung seperti ini. Susan Ibach. Tapi tidak ada spasinya ya di dalamnya, ini enggak ada spasinya, langsungan gitu, langsung gandeng Susan Ibach gitu. Nah, lalu di baris 21 ini ada perbaikan dari penggabungan ini dua first name dan last name. Nah, perbaikannya adalah penambahan hello, lalu ada plus, lalu first name itu sendiri ya, first name sendiri, lalu plus lagi. Di sini ada petik satu, tapi di tengahnya ini adalah white space ya, kita spasi kosong gitu, seperti ini. Nah, ini spasi kosong, satu aja spasinya, lalu plus lagi, lalu last name. Jadi outputnya hello Susan Ibach gitu. Nah, lalu selanjutnya numerical variable. Hampir sama dengan string variable, bedanya kalau string variable menggunakan single quote. Nah, yang numerical variable ini tidak perlu. Numerical variable tidak perlu, langsung saja misalkan ini nih, variabelnya pi gitu ya. Pi sama dengan 3.14.15.9 seperti itu. Print pi. Nah, kita mencetak pi-nya itu berapa di sini ya. Nah, lalu kita mencoba matematika dasar. First name dan second name. First name, angka pertamanya itu 6, angka keduanya itu 2. Misalkan penambahan ya, first name dan second name-nya berapa, ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, nah seperti itu. Lalu ini eksponensial seperti itu. Nah, ini outputnya seperti ini, penambahannya seperti ini, terus pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponensialnya. Nah, lalu di dalam baris 19 hingga baris 21, nah ini first number sama dengan input. First number sama dengan input. Nah, lalu ada tulisan ini enter first number. Nah, ini kalau ada input ini berarti Pythonnya mengizinkan untuk input dari keyboard ya. Kita menginputkan sebuah angka dari keyboard nantinya yang akan disimpan ke dalam first number ini. Begitu pula dengan second number, nanti setelah kita selesai pada baris 19, second number juga akan melakukan hal yang sama, melakukan input dari keyboard. Contohnya seperti ini ya. Misalkan angka pertama 5, enter aja. Enter, angka keduanya 8, lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah mendapatkan angka pertama dan angka kedua melalui inputan keyboard, nah lalu di print tetapi langsung dijumlahkan di sini. Nah, tetapi sebelum dijumlahkan, first name atau angka pertamanya ini di convert ke integer. Karena first name-nya ini berupa string ya. Jadi first name yang 11 ini karena mendapatkan input dari keyboard. Nah, ini tipe datanya masih string. Agar bisa ditambahkan, nah kita perlu mengkonversikan ke dalam tipe data integer. Nah, caranya seperti ini. int buka kurung ya, buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ini itu angka pertama atau first name ini. Begitu pula dengan angka keduanya, dikonvert terlebih dahulu. Setelah kedua bilangan ini terkonversikan ke dalam integer, akhirnya bisa ditambahkan begitu. Nah, lalu yang baris 24 ini mengkonversikan ke dalam float.
eh, bilangan yang ada komanya itu. Nah, kita bisa melakukannya seperti ini, float float. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan cara mengkonversikan ke integer, tinggal dirubah saja keyword int-nya menjadi float gitu ya. Nah, kita coba sekali lagi. Misalkan inputnya ada koma, itu bisa apa enggak ya, 12,5 terus sama 6,8. Nah, seperti ini. Oh, ternyata error ketika dikonversikan ke dalam integer. Berarti perlu perlu itu ya nanti penyesuaian lagi ya. Berarti inputnya dari sini berupa integer saja. Oke, kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, aman. Kita lanjut ke perulangan. Nah, di dalam perulangan yang mau saya sampaikan ini ada dua perulangan, perulangan for dan while. Nah, kita coba saja seperti ini. Nah, jadi perulangan pertama itu for name in. Nah, ini array ya. Ini array. Jadi ini variabel yang akan apa ya, setiap nama itu. Jadi ini array-nya, yang ini akan mengakses satu persatu dari nama yang ada di sini, dari array yang ada di sini. Di dalam array ini, di baris kedua ini ada dua buah nama. Nama pertama adalah Christopher, nama kedua adalah Susan. Nah, lalu for name in Christopher, nah di dalam in array Susan ini, nah lalu di sini print name gitu. Nanti dia akan melooping gitu ya, melooping sebanyaknya nama yang ada di sini. Kebetulan namanya ada dua, berarti loopingnya cuma dua. Biasanya dimulai dari indeks 0 dan indeks 1. Biasanya seperti itu. Berarti indeks 0-nya si Christopher, indeks 1-nya Susan. Tetapi karena ini di Python tidak perlu indexing ya. Langsung for name in array-nya apa, langsung print name gitu. Maka outputnya bisa langsung seperti ini ya, Christopher, Susan gitu. Nah, lalu di baris ke-6 dan baris ke-7 kita mau ngeprint jangkauan gitu. Misalkan jangkauan nilai yang ini berupa angka ya, yang baris 2 ini berupa string. Jadi kita ingin mengeprint, ingin melooping dua kali looping. Di sini dimulai dari indeks 0 dan diakhiri ketika indeks 2. Berarti yang akan di looping indeks 0 dan indeks 1, seperti itu. For index in range 0,2. Nah, lalu print index gitu. Print index. Nah, maka seperti ini. 0 dan 1. Tidak perlu increment ya. Tidak perlu increment, tidak perlu index plus plus, tidak perlu. Nah, lalu yang kedua ini, yang ketiga, perulangan ketiga, perulangan while yang ketiga ini. Bentar. Perbedaannya while pertama dan while kedua ini adalah di ini ya, pembatasnya ya. Kalau yang pertama ini menggunakan panjang nama dari sebuah array ini, len names ini apa ya, panjang dari array-nya itu berapa sih? Panjang dari array-nya itu berapa? Kita bisa coba print seperti ini, len names. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ternyata panjangnya array names ini ternyata 2 ya. Berarti while indeksnya terdefinisikan terlebih dahulu ya.
kalau kita mau menggunakan looping while. Indeksnya harus diinisialisasi 0, lalu di sini menggunakan batasannya adalah panjang arraynya. Nah, lalu di sini print name indeks ke 0 gitu. Indeks ke 0-nya adalah Christopher, indeks ke 1-nya adalah Susan. Seperti itu. Nah, menggunakan while, nah ini perlu increment seperti ini ya, indeks sama dengan indeks plus 1. Jadi gini ibaratnya. Sekarang misalnya ibaratnya indeks 0 ya. Indeks 0. Apakah indeks kurang dari 2? Oh iya. Nah, sekarang cetak nama indeks ke 0 ya. Berarti Christopher dicetak di sebelah sini. Nah, lalu indeksnya kan 0 ya. Yang ini sebagai penampung berarti kan indeksnya memang nilainya sekarang 0. Nah, lalu yang ini indeks juga nilainya 0. 0 tambah 1 1. Nah, nilai 1 ini ditampung di indeks seperti itu. Berarti indeks yang sekarang nilainya sudah menjadi 1, bukan 0 lagi ya. Nah, lalu kembali ke atas ke looping while ini baris 13. Nah, di sini dicek lagi apakah indeks kurang dari panjang nama, panjang array nama. Apakah indeksnya kan 1 sekarang ya. Apakah 1 kurang dari 2? Oh iya, masih kurang ternyata. Masih kurang. Berarti loopingnya masih berjalan dong. Nah, cetak nama indeks ke 1. Indeks ke 1-nya Susan. Nah, tercetaklah Susan. Nah, lalu indeks sama dengan indeks plus 1. Indeksnya kan 1 sekarang. Tambah 1 berarti 2. Berarti indeksnya sekarang 2. Nah, lalu di sini dicek. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Berarti looping while yang di baris 13 sama baris ke-15 sudah selesai. Berarti lanjut ke ini, ke baris 18 hingga baris 22. Nah, ini hampir sama seperti cara kerjanya hampir sama, cuman berbeda di sebelah sininya. Berbeda di sebelah sininya. Kalau yang baris 20 menggunakan jangkauan 0,2. Berarti dia akan melooping indeks ke 0, indeks ke 1. Seperti itu. Nah, seperti ini. Indeksnya di nolkan lagi. Apakah indeks in range 0,2, karena ini masih awal, berarti kan masih jangkauan dong. Masih jangkauan ya ke sini. Berarti di sini range-nya masih 0 di sini ya, range-nya masih 0. Jadi indeksnya indeks ke 0, names indeks ke 0 adalah Christopher. Christopher di print di sini. Nah, lalu indeks dinaikkan menjadi 1, berarti indeksnya sekarang menjadi 1. Indeks 1 di dalam jangkauan 1, maka dia akan mencetak nama indeks ke 1-nya adalah Susan. Lalu di sini indeks plus 1 lagi, berarti kan 1 ditambah 1 ya, berarti nilainya 2 di sini ya. Nah, lalu apakah 2 ini di dalam jangkauan in range 0,2? Nah, ternyata tidak. Berarti loopingnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan cara membuat function di dalam Python? Di sini ada def. Berarti ini functionnya. Di dalam function ini kita ingin mengambil sebuah datetime dengan memanfaatkan library ini datetime. Kita perlu mengimport datetime terlebih dahulu, lalu kita membuat functionnya. Nah, seperti ini functionnya atau method ya kalau di Java namanya. Kita print time. Nah, berarti nama functionnya print time dengan keyword def ya, def print time. Nah, lalu di sini kita akan print task complete. Nah, setelah itu kita akan mengambil datetime yang sekarang seperti ini, tanggal dan waktunya ini di print ya, di print. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada di sini first name Susan.
oh first name nya tidak di print ya, first name nya tidak di print. Nah lalu sebenarnya dev yang sebelah sini ini masih belum dipanggil ya perintahnya, kita masih bikin dahulu, masih bikin. Nah setelah itu di baris 11 ini, di baris 11 di baris 11 ini print time, berarti kita menggunakan function print time ini. Nah setelah itu, setelah memanggil function ini, ada looping lagi ya, looping 0 sampai 9, 0 sampai 9, lalu print time lagi seperti ini. Ini dihapus saja, tidak masalah. Jadi gini ya, saya tekankan lagi di function ini, di baris 4 hingga baris 7 ini definisikan, kita membuat sebuah function, tapi functionnya masih belum dipanggil di Pythonnya. Di baris 10 ini kita memanggil perintah ini, memanggil function ini. Nah lalu di baris 12 hingga baris 13 kita melakukan looping 0 sampai 9. Nah lalu di baris 15 kita memanggil functionnya dari baris keempat hingga baris ke-7. Nah jadi outputnya akan sedikit berbeda, mungkin di millisecondnya insya Allah ini. Nah ini disininya berbeda. Oke, sudah saya jelaskan ke semuanya. Print, comment, string variable, numerical variable, looping, dan function di dalam Python. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya di itu ya, langsung di kolom komentar bisa, di WhatsApp group bisa, di Google Classroom juga bisa. Oke, sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.